Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani atau yang biasa dipanggil Mocin dalam channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Kali ini ada kiriman sebuah cerita dari temen aku yang ada di Sumatera sana, Sumatera Barat, di Si Junjung. Hai, apa kabar Si Junjung? Nah, dia tuh ngirim sebuah cerita ke WhatsApp aku ya, dan dia pengen ceritanya dibacain. Ini masih tentang cinta dalam diam. Dia mau namanya disamarkan. Jadi aku manggilnya si Adek ya, soalnya dia masih kelas 3 SMA sekarang dan udah lulus. Selamat. Jadi kuliah di Jogja. Aku tunggu ya di sini. Cerita dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang berjudul The Power of Doa. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam aku tidak menerima penolakan. Arga, lo mau gak jadi pacar gue? Jangan, sama gue aja. Enggak, sama gue aja. Terdengar suara berisik dari beberapa orang gadis SMA yang tengah mengerubungi seorang cowok tampan dan rupawan di bangku kelasnya. Gadis-gadis itu terus saja berusaha menarik perhatian cowok itu, tetapi cowok itu tidak memberi respon sama sekali. Hanya wajah dingin yang terlihat dari raut wajahnya. Berisik, pergi kalian dari sini. Cowok bernama Argantara itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang berhasil membuat siapa saja yang mendengarnya menjadi ketakutan. Karena mendengar teriakannya, langsung pergi dari sana semua gadis-gadis yang ada di situ dengan raut wajah ketakutan. Dinginnya, ucap seorang gadis yang tengah duduk di bangkunya. Sedari tadi ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh siswi-siswi tadi. Ia memandang Arga dengan tatapan yang sulit diartikan. Nara Atila. Ya, itulah nama gadis yang sedari tadi memperhatikan peristiwa beberapa menit lalu terjadi di kelasnya. Ia adalah gadis cantik yang terlahir dari keluarga sederhana. Wajah cantiknya begitu mempesona. Kulitnya bersih, tanpa cacat. Rambutnya hitam lurus dan panjang. Ia begitu lucu saat tersenyum. Matanya semakin menyipit, seperti orang yang tengah tertidur, dan lekuk kecil di kedua pipinya pun terlihat. Ia adalah siswi yang paling pintar di antara teman-temannya. Ia merupakan anak IPS, hingga ia sangat menyukai pelajaran-pelajaran berbau IPS, terutama geografi dan ekonomi. Selama ini, dia mengagumi seorang cowok yang paling tampan di sekolahnya. Beruntungnya, cowok itu satu kelas dengannya. Dia adalah Argantara. Cowok tampan yang selalu diperebutkan oleh banyak cewek di sekolah maupun di luar sekolah. Kamu dingin hingga membuatku takut akan penolakan. Aku tidak ingin bernasib sama seperti cewek-cewek yang mendekatimu itu. Biarlah, rasa ini kupendam dalam diam. Karena dalam diam, aku tidak menemukan penolakan. Gumam Nara dengan mata menunduk, memperhatikan meja yang tidak ada hal menarik di sana. Ra, seseorang dari samping Nara memanggil, tetapi Nara tidak sadar karena dia sedang sibuk menunduk dari tadi. Ra, ucap orang itu memanggil Nara dengan suara yang sedikit dinaikkan. Apa gak? Tanya Nara gugup. Ditambah lagi, cowok yang memanggilnya itu adalah Argantara. Tentu saja, hal itu mampu membuat Nara gugup setengah mati.
Ya gimana nggak gugup coba? Cowok yang diperebutkan sama cewek-cewek tadi tiba-tiba menghampiri dia dan manggil namanya. Aduh. Pinjam catatan geografi lo dong, Rak. Kemarin gue latihan basket, jadi nggak masuk pas pelajaran geo, ucap Arga. Oh, bentar, ucap Nara. Dan ia pun mengambil buku geografi yang ada di dalam tasnya. Ini Kak, ucap Nara memberikan buku catatannya. Ya, makasih ya, gue pinjam dulu, ucap Arga dan dibalas anggukan oleh Nara. Nara Atila. Dia menyukai Argantara. Tapi ketika didekati, dia pun pura-pura seolah tidak peduli. Rumit sekali. Kepada seluruh warga kelas 11 IPS 4, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang saja. Nanti silakan kerjakan bersama anggota kelompoknya. Terdengar instruksi dari guru ekonomi yang masuk di kelas mereka. Ibu guru itu pun langsung membagi anggota kelompoknya. Kelompok 1, Nara Atila dan Argantara Dinata. Sebuah keberuntungan ataupun tidak, Nara dan Arga diperdekatkan karena belajar kelompok. Apalagi ini hanya berdua. Setelah semua kelompok dibacakan, semua warga kelas dipersilakan untuk pulang karena memang jam pulang sekolah telah tiba. Ra, nanti kita kerjainnya gimana? Tanya Arga menghampiri Nara. Di rumah aku aja bisa nggak? Soalnya aku susah minta izin ke mama kalau pergi sama laki-laki, ucap Nara. Oh, boleh deh. Gimana kalau langsung ke sekarang aja? Lo pulangnya sama gue, biar langsung dikerjain. Gimana? Usul Arga, dan dibalas anggukan oleh Nara. Jadilah hari itu Nara pulang bersama Arga menggunakan motor besar milik Arga. Semua orang pun menatap mereka berdua tak percaya. Apa benar? Seorang Arga yang terkenal dengan sifatnya yang dingin akan luluh dengan pesona seorang Nara Atila yang cerdas dan bertalenta. Setelah dibukakan pintu, Nara pun bersalaman dengan mamanya dan menjelaskan siapa Argantara itu. Ma, ini temen Nara, kita mau buat tugas kelompok, ucap Nara. Oh, Arga, silakan masuk nak, ucap mamanya Nara mempersilakan. Makasih tante, ucap Arga tersenyum hangat dan dibalas oleh senyuman juga dari mamanya Nara. Nara dan Arga pun duduk di ruang tamu. Mama Nara pergi menyemput sepupu Nara ke bandara yang beberapa hari ini akan menginap di rumah mereka. Mereka berdua pun mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Mereka juga diselingi percakapan-percakapan kecil. Sampai di akhir tugas mereka, Arga pun menanyakan hal yang membuat Nara keheranan. Menurut lo, Fanny udah punya pacar apa belum ya? Tanya Arga. Fanny? Sahabat gue? Tanya Nara meyakinkan dan dibalas anggukan oleh Arga. Sepertinya Fanny gak punya pacar. Emangnya kenapa? Tanya Nara yang keheranan. Gue suka sama Fanny, Ra. Menurut lo gimana? Pernyataan yang jujur itu keluar dari bibir Arga. Begitu menyakitkan untuk Nara. Bagaimana tidak? Nara sendiri menyukai Arga, tetapi Arga malah menyukai teman dekatnya, yaitu Fanny. Jika dulu ia mencintai dalam diam, haruskah sekarang ia menghapus raksanya dengan paksa? Entahlah, itu benar-benar berat bagi Nara. Iya, kalian cocok kok, ucap Nara sambil memaksakan diri untuk tersenyum.
Wah, makasih Ra, besok gue bakal tembak Fanny, ucap Arga dengan penuh semangat. Udah selesai nih, ucap Nara, mencoba mengalihkan pembicaraan karena di hatinya sudah terlalu sakit sepertinya, hingga dia tidak mau berlama-lama untuk membahas tentang Arga dan Fanny. Oh iya, ya udah deh, gue pulang dulu ya Ra, ucap Arga berpamitan dan dibalas anggukan oleh Nara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbahagialah Arga. Aku di sini dengan doa yang tak pernah putus untukmu. Karena aku percaya the power of doa. Lagi-lagi, sebuah cinta dalam diam berakhir dengan sebuah rasa yang menyakitkan. Jadi, apakah kalian masih ingin bertahan dengan cinta dalam diam? Cinta itu diungkapkan, jangan hanya dipendam. Nanti, jika yang kamu sukai direbut orang, kamu hanya akan merasakan sebuah kekecewaan. Kekecewaan pada dirimu sendiri tentu saja, karena yang tidak berani mengungkapkan sebuah rasa. Jika memang nanti ditolak, setidaknya kita sudah tahu apa jawaban dari seseorang yang kita cintai. Ada sebuah pesan dari penulis cerita ini. Saat kamu memutuskan untuk jatuh cinta, maka saat itu juga kamu harus siap menerima lukanya. Karena pada dasarnya, jatuh cinta pada manusia adalah seni paling sederhana untuk terluka. Ya, seperti itulah. Ini cerita dari si Junjung, Kabupaten si Junjung. Dia yang penulis cerita ini. Dia sering sekali menganggap aku sebagai kakaknya, dan begitu juga sebaliknya. Kami berdua belum pernah ketemu sekalipun, tetapi sepertinya sudah sangat akrab dengan satu sama lain. Ya, baiklah. Itu sebuah cerita dari dia, gadis berdarah Minang yang memiliki sebuah nama pena, Jejak Senja. Terima kasih untuk kiriman cerita yang menyentuh hati ini. Kalian yang mau kirimin cerita kalian juga, silakan langsung kirim ke email aku yang akan aku masukkan di description box, atau kalian yang punya nomor WhatsApp aku langsung aja kirim cerita kalian ke WhatsApp. Oke, aku tunggu ya cerita kalian yang romantis dan menggetarkan jiwa-jiwa. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Sampai jumpa.